Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit pesan yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua, dengan tema pentingnya toleransi dalam meningkatkan kerukunan. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, La ikraha fiddin, Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, Faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil-'urwatil wuthqa, La infisama laha, Wallahu sami'un alim. Sadaqallahul azim. Dari ayat tersebut, para ulama sepakat dalam tafsirnya bahwa ayat tersebut menjadi landasan penting bagi ajaran Islam tentang kebebasan beragama dan toleransi. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa jalan yang benar dan jalan yang salah itu sudah jelas, sehingga tidak ada alasan untuk memaksakan seseorang masuk ke dalam ajaran Islam atau agama Islam, kayak gitu. Salah satu contoh yang sangat mengajarkan kita bagaimana sikap toleransi yang harus kita terapkan dalam kehidupan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli alaihi. Beliau merupakan panutan, suri teladan, kemudian uswatun hasanah bagi seluruh umat, kayak gitu. Salah satu sikapnya yang mencerminkan sikap toleransi pada saat kisahnya itu pada saat penaklukan kota Mekah atau Fatu Mekah. Nabi Muhammad SAW saat itu memenangkan penaklukan itu bersama umatnya gitu. Kemudian Nabi Muhammad tidak melakukan balas dendam atau kebencian terhadap orang-orang Mekah, padahal yang sebelumnya itu orang-orang Mekah itu menyakiti Nabi Muhammad, kemudian Nabi Muhammad itu dibenci, diboikot, tapi Nabi Muhammad tidak membalas gitu kepada penduduk Mekah. Nabi Muhammad bahkan menjamin keamanan penduduk Mekah dan keselamatannya, kayak gitu. Kemudian itu merupakan kisah singkat dari dan juga itu kisah sedikit dari berbagai kisah-kisah baginda Nabi Muhammad SAW gitu. Nilai-nilai nih yang bisa kita ambil juga dari sikap-sikap toleransi yang telah beliau lakukan gitu kan sampai saat ini gitu. Ada satu, yang pertama ada menghormati perbedaan gitu, dimana Rasulullah ini menunjukkan kepada kita bahwa kita ini bisa hidup berdampingan dengan orang-orang yang berbeda agama, suku, budaya, kayak gitu kan. Kemudian yang kedua itu ada menerima keragaman gitu, dimana Rasulullah itu menerima keragaman juga. Nabi Muhammad Rasulullah SAW tuh tidak memaksakan gitu kehendak orang lain, tidak memaksakan orang lain untuk masuk ke agama Islam, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, memaafkan dan memberi kesempatan kedua gitu kepada mereka. Nabi Muhammad saat dianiaya, saat disakiti oleh penduduk Mekah sebelumnya, Nabi Muhammad balik lagi ke kota kelahirannya di Mekah. Nabi Muhammad tidak membalas dendam terhadap orang-orang yang telah menyakitinya, kayak gitu. Kemudian yang keempat itu ada menjaga perdamaian. Rasulullah itu juga berusaha menjaga perdamaian dan menghindari segala konflik. Kemudian yang kelima ada menghargai hak-hak orang lain gitu, sebagaimana Rasulullah itu menghargai hak-hak orang lain yang berbeda kepercayaan atau agamanya. Nah, dari itu merupakan pelajaran atau nilai-nilai yang bisa kita ambil
dari sikap toleransi yang telah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terapkan gitu. Nah, kemudian balik lagi ke diri kita, kita juga harus menjadi pelopor, kita juga harus menjadi contoh buat orang-orang di sekitar kita kayak gitu. Dimulai dari diri kita sendiri juga. Mungkin akhir kalam, mohon maaf bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Sedikit pantun, warnanya putih si biri-biri, dijual untuk diambil bulunya. Acara ini kami akhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.